Action. Minasan konnichiwa, Paul desu. Pernah nggak teman-teman mendengar kisah teman-teman kita yang berada di Jepang maupun berada di Indonesia yang sedang proses cari job matching, wawancara, terus ternyata dia tidak jadi mengambil job tersebut, terus si pewawancaranya marah, minta denda, si TSK-nya marah, minta denda dan segala macam. Atau mungkin barangkali ada yang pernah terjadi pada diri teman-teman sendiri. Misalnya dulu mau job matching kan sama TSK, ternyata jobnya nggak cocok, teman-teman cari job lain di tempat lain, job baru di tempat lain, tetapi si TSK yang lama nggak terima, dia minta denda seperti itu. Itu pasti ada ya teman-teman ya, pasti ada kasus-kasus yang seperti itu, dan banyak juga yang curhat ke gue, bang kalau misalnya gue berhenti kerja, gue nggak jadi ngambil job ini, terus gue cari perusahaan lain, nggak gimana bang, karena gajinya nggak cocok misalnya seperti itu, boleh nggak bang, apakah nanti kena denda? Ya itu banyak sekali ditanyakan ya, karena ketakutan kita itu berasal dari kekurangan informasi. Nah jadi sistem denda itu ya sebenarnya tidak ada. Gimana ya? Contohnya aja seperti ini. TSK itu kan ibaratnya dia dagang job, jualan job gitu loh. Bukan belilah. Ini kami punya job, gabunglah tempat kami. Kalau kamu gabung tempat kami, kamu akan menawarkan job yang bagus. Nanti job yang bagus ini akan bisa memberikan kamu gaji yang besar seperti itu kan, promosi. Karena kan lembaga pendukung. Biasanya lembaga pendukung yang menawarkan job seperti itu tanpa harus bayar apapun. Ya biasalah, karena kan TSK udah dapat fee-nya sendiri seperti itu kan. Kami akan menerima anak-anak magang, anak-anak toko Tegino. Nanti kami akan tawarkan job yang sesuai dengan keinginan kamu, gaji yang sesuai dengan keinginan kamu, makanya gabunglah tempat kami seperti itu. Itu sama halnya seperti orang jualan buah. Ayo belilah buah di tempat kami segar, buah tempat kami bagus, impor dan segala macam, dan ukurannya besar-besar. Sama kan, sama-sama menawarkan jasa. Nah, kita sebagai pembeli lihat-lihat dong. Oh iya, di sini jobnya bagus ya. Bolehlah kita lihat-lihat dulu seperti itu kan. Boleh lihat dulu nggak bang jobnya seperti itu kan. Oh iya, ya udah kita mendan dulu ya. Kita mendan. Kamu punya sertifikat apa? Kemampuan bahasa kamu level berapa? SSW yang kamu miliki berapa? Job seperti apa yang kamu inginkan? Tentunya ada mendan seperti itu kan. Nah, tukang buah tadi seperti itu juga. Mau buah seperti apa bang? Ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada buah yang besar, ada buah yang manis, buah impor, buah lokal. Sama, TSK juga seperti itu. Dia jualan, bukan jualan sih, ya menjual jasa lah tibanya ya, menjual jasa seperti itu. Kalau cocok, kita langsung pergi ke perusahaannya. Oke, ini job-job yang kami tawarkan ya. Kalau oke, kita wawancara dengan perusahaannya seperti itu. Nah, si TSK tadi menawarkan, oh lihat-lihat job-jobnya kan, job-job tadi dilihat, ternyata wah ada yang menarik nih perusahaannya yang ditawarkan. Oke, kita wawancara dengan perusahaannya, ternyata lulus wawancara, terus deal, kontrak selesai, artinya habis kesepakatan di sana. Itu kalau berjalan secara normal. Tetapi kalau misalnya tidak berjalan seperti dengan keadaan normal, misalnya kita udah lihat job nih, udah wawancara dengan perusahaan, tetapi kesepakatan beda dengan yang di kertas, atau kondisi perusahaannya ternyata nggak sesuai dengan diinginkan, kayaknya ini agak toksik deh, saconya agak lain seperti itu kan, kita boleh nolak nggak teman-teman ya, nggak masalah, nggak deal nih, nggak jadi beli nih barangnya, gue cari tempat lain aja, boleh, itu nggak ada salahnya. Tetapi ada beberapa TSK yang agak aneh, agak lain. Kan kayak tadi kamu udah milih ini, kamu harus beli dong seperti itu, kamu harus ambil dong job dari kami seperti itu. Ya terserah gue lah gitu kan, kalau dari sisi kita, gue yang milih job, gue yang mau kerja di sini, gue yang milih seperti itu, bukan kamu yang ngatur. Harusnya sih seperti itu. Tetapi teman-teman kita yang tidak tahu, yang mungkin kurang pengetahuan atau memang ya kurang referensi, mereka oh iya maaf ya, jadi kita masuk sini aja. Kalau kamu nggak masuk ke perusahaan ini, kami denda. Oh iya jadi nggak jadi kita masuk sini aja. Perusahaan takut diancam seperti itu. Ada banyak, sehingga kadang teman-teman kita yang merasa marah atau takut didenda itu mau nggak mau ya ambil job seperti itu kan, ya udah di situ aja lah daripada nanti didenda katanya gitu kan. Nah tapi sebagian teman-teman yang masih berpikir gitu kan, atau misalnya dia nggak mau didenda, dia tanya ke orang-orang yang sudah ada di Jepang, bang emang benar ya kalau TSK itu boleh memberikan denda? Jawabannya adalah tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kita akan masuk ke wawancara mencari job itu kalau misalnya belum ada kesepakatan dealan dalam bentuk kontrak kerja, artinya di situ belum ada kontrak, belum ada keterikatan, teman-teman masih boleh milih-milih. Ini kan keep job aja, dan teman-teman
berhak, nggak harus bayar denda. Kalau ada bayar denda ya udah, lupakan TSK-nya, abaikan TSK-nya. Artinya dia aja kita belum join ke sana aja dia udah menerapkan hal yang aneh-aneh. Bayangkan nanti kalau sekiranya teman-teman udah beneran kerja di perusahaan yang disyokaikan TSK, kalau misalnya ada masalah, mondai dan lain-lain, belum tentu juga TSK-nya mau bantu, karena di awal aja udah nggak enak seperti itu kan. Itu wajar sebenarnya dalam bisnis, dan gue sendiri pun juga mengalaminya. Maksud ini gue itu mengalami adalah gue itu wawancara di banyak tempat. Ketika gue lulus di 2 perusahaan, kedua-duanya itu memberikan naite atau penawaran kerja. Nah, di sini gue berhak menolak salah satu dari tawaran pekerjaan ini, dan salah satunya gue tolak. Dan itu adalah job yang ditawarkan oleh TSK yang kenalan gue sendiri. Gue bilang, gue nggak ngambil job ini, gue ambil job yang lain aja, seperti itu. Alasannya ya sederhana, karena di job yang lain itu tawarannya lebih oke, seperti itu. Kita dapat, kenapa kita harus mengambil tawaran yang kurang bagus atau kurang menarik kalau ada tawaran yang bagus, kan seperti itu. Nah, pada hasilnya, pada kenyataannya sekarang gue bekerja di tempat yang bisa dibilang lumayan bagus, pendapatannya bagus, yang oke lah kalau dibandingkan dengan job yang gue tolak sebelumnya, seperti itu. Artinya kan di sini kita berhak, kita punya kemampuan, kita punya hak untuk memilih yang mana yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kalau misalnya si TSK mengancam, tolong blacklist orang ini, dia udah nanya job, udah nyari job, ternyata nggak ngambil job dari kami, atau misalnya dia udah wawancara ternyata kabur, blacklist orang ini. Jangan ya teman-teman ya, yang perlu di blacklist itu TSK-nya. TSK yang di blacklist ini orang, si TSK-nya nggak benar ini. Orang belum ada kesepakatan apapun, belum tanda tangan kontrak apapun, dia malah menyebarkan data pribadi teman-teman, menyebarkan nama teman-teman. Yang perlu di blacklist itu TSK-nya. Ini TSK nggak aman, abunai. Mending jangan job matching lewat TSK ini, jauhi TSK ini. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh TSK tersebut, mereka akan langsung share data pribadi teman-teman. Ya itu pelanggaran, ya kejahatan, menyebarkan data pribadi, kan privasi. Nah, sebaiknya blacklist lah TSK seperti itu. Jangan teman-teman yang di blacklist TSK, tapi TSK lah yang teman-teman blacklist, seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui sebagai orang-orang yang bekerja ke Jepang dengan Tokute Gino, apalagi pemula. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya ya teman-teman udah dapat job dari satu TSK di perusahaan A misalnya, seperti itu ya. Udah tanda tangan kontrak nih, misalnya di perusahaan A udah tanda tangan kontrak. Tiba-tiba di perusahaan B teman-teman dapat kontrak juga. Ternyata gaji di perusahaan A itu nggak sebesar di perusahaan B. Sementara teman-teman udah tanda tangan kontrak nih di perusahaan A. Gimana dong? Seperti itu. Walaupun ya sebenarnya yokunai, nggak bagus, nggak baik, karena kan udah setuju tadi, lu udah setuju sama kontrak gue, seperti itu kan. Tetapi teman-teman itu secara hukum ketenaga kerjaan, teman-teman itu masih berhak menolak atau membatalkan kontrak yang sudah disepakati tadi. Boleh. Bahkan misalnya teman-teman masuk kerja tanggal 10, karena kan udah tanda tangan kontrak tuh, masuk kerja di tanggal 10 misal masuk kerja tanggal 10. Tanggal 9, kalau teman-teman berubah pikiran, teman-teman masih bisa ya untuk nggak jadi masuk perusahaan ini, udah nggak jadi deh, gue nggak jadi masuk, besok gue mau cari tempat lain. Itu masih boleh ya teman-teman ya. Tetapi walaupun begitu, secara etika kan nggak bagus seperti itu. Jadi di sini gue sarankan kalau misalnya teman-teman itu masih pilih-pilih, masih wawancara sana sini, itu nggak masalah pilih-pilih job. Tetapi kalau misalnya udah tanda tangan kontrak, udah tulis kontrak, ya ikutilah kontrak tersebut. Kecuali kalau misalnya si perusahaan itu nanti ketika teman-teman bekerja melakukan pelanggaran, toksik, main fisik, ya teman-teman boleh nggak bekerja tidak sesuai kontrak. Misalnya kontraknya setahun gitu kan, ya udah putus kontrak aja 2 bulan 3 bulan karena perusahaannya main fisik, seperti itu kan reasonable sekali, masuk akal. Adalah alasan yang bisa teman-teman berikan untuk keluar meninggalkan perusahaan tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang paling penting itu adalah teman-teman berkomitmen, punya komitmen. Kalau misalnya udah tanda tangan kontrak di satu perusahaan, ya udah situ aja, nggak usah lari, nggak usah pindah ke yang lain, seperti itu. Walaupun tawaran yang lain itu menggoda, seperti itu kan udah sepakat nih tadi nih, seperti itu. Udah jangan loncat-loncat lagi, kan nggak bagus secara etika. Walaupun bisa seperti itu kan nggak bagus secara etika, nggak profesional, seperti itu. Nanti kalau hal seperti itu, kalau misalnya teman-teman di blacklist sama TSK, ya itu baru wajar. Tapi kalau misalnya masih milih-milih job, belum ada kesepakatan, belum ada kontrak, teman-teman itu di blacklist sama TSK, ya udah abaikan aja itu. TSK-nya mungkin agak lain, seperti itu ya. TSK-nya yang perlu di blacklist. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut
akan ancaman denda, akan ancaman blacklist seperti itu ya, akan ancaman-ancaman apapun dari TSK-nya. Tinggalkan TSK seperti itu, karena belum apa-apa aja udah apa-apa kan. Apalagi nanti kalau sudah bergabung ke sana, makin banyak apa-apa-apanya, bisa jadi nanti teman-teman punya keluhan nggak ditanggapi oleh TSK-nya, bisa jadi nanti teman-teman minta bantuan nggak direspon oleh TSK-nya, bisa jadi ya. Nah, maka dari itu pintar-pintarlah memilih TSK. Kadang ketika kita mungkin dapat TSK yang dapat perusahaan yang nggak bagus pun, kalau misalnya dapat TSK yang bagus, biasanya TSK itu akan memberikan solusi. Misalnya, perusahaan tidak membayarkan lembur, perusahaan itu melakukan kekerasan fisik, tetapi teman-teman mendapatkan TSK yang sangat bertanggung jawab, yang sangat peduli sekali sama kandidat Takute Gino-nya. Si TSK itu akan mengurusi semuanya, sehingga nanti teman-teman itu dibuat nyaman sama pekerjaannya, sama perusahaannya, sehingga ketidakcocokan tadi itu menjadi selaras, menjadi aman seperti itu ya. Yang hal yang nggak nyaman itu bisa jadi nyaman seperti itu. Itu kalau TSK-nya kerja. Tetapi kalau misalnya TSK-nya nggak kerja atau TSK-nya ngasal seperti itu ya sabar aja kan, mungkin kamu yang salah, kamu yang nggak bekerja benar seperti itu. Kadang kita yang disalahin, padahal posisi TSK itu adalah untuk membela hak-hak kita. Apalagi orang-orang asing yang mungkin masih keterbatasan dari segi bahasa seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Jangan takut kena denda, karena denda itu tidak boleh, kecuali teman-teman tidak setuju nih. Kalau kamu keluar dari job ini, kamu didenda 5 juta, tantangan. Oke, di situ ada kesepakatan, baru teman-teman bayar. Tapi kalau nggak ada, nggak usah. Jangan takut di blacklist, masih banyak TSK lain yang menerima teman-teman. Tapi, walaupun begitu, teman-teman harus juga jaga etika dan attitude teman-teman, apalagi profesional kerja. Kalau misalnya udah sepakat, ya sepakat. Kalau udah setuju, ya setuju. Jangan tiba-tiba berhenti di tengah jalan kayak bocil seperti itu ya. Teman-teman itu bukan anak-anak lagi, teman-teman itu sudah berada di lingkungan shakai ya, yang mana di situ teman-teman harus mengambil keputusan secara bijak dan bisa berpikir secara profesional seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.